Jadi kalau kita melihat ada apa, kembalikan pada Al-Quran, kembalikan pada Sunnah. Kalau sudah menyimpang, tidak sesuai, tidak pas, tinggalkan. Nah, ulama-ulama ini melihat tanda-tanda alam yang sesuai dengan hadis Nabi ini sudah terjadi di Al-Baidah, yakinlah mereka bahwa sosok Al-Mahdi itu sudah di dalam kota Makkah. Kalau akhlak Rasulullah itu pasti dia melihara jenggotnya, dan jenggotnya kata Rasulullah sedadah. Ayo, bagaimana jawabannya? Rambutnya pirang kata Rasulullah SAW. Kemudian giginya, antara satu gigi dan gigi yang lain itu ada jarang-jarang yang bisa dimasukkan benang. Ayo kita lihat semuanya mirip enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam untuk Rasulullah asyrafil anbiya wal mursalin, uswatun hasanah buat kita sampai hari kiamat bagi yang ingin mendapat ridha Allah serta surga Allah. Ikhwati fillah yang kami muliakan, semakin heboh tentang orang yang akan menjadi Imam Mahdi telah muncul, yaitu Muhammad Qasim yang ada di Pakistan. Saya menyampaikan di sini bahwa mimpi-mimpi Muhammad Qasim semuanya diceritakan. Katanya diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, memerintahkannya melalui mimpi, yaitu pada bulan April 2014. Sosok ini semakin terkenal dan fenomenal karena dia menceritakan apa-apa yang akan terjadi. Sebagiannya mirip dengan hadis Nabi SAW, tapi sebagian yang lain benar-benar tidak ada dalam hadis, dan bahkan ada yang bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Melihat daripada ciri fisiknya sesuai yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, saya memperhatikan tidak ada kemiripan dalam banyak hal. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Al-Mahdi ini saat dia muncul rambutnya seperti ini, jenggotnya seperti ini, bahunya seperti ini, dadanya seperti ini, tingginya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, perutnya tipis atau sispek, ya. Kemudian alisnya begini, hidungnya begini, bibirnya begini, dan dia tidak pandai mengucapkan huruf ra atau tidak fasih melafazkan huruf ra. Dia gagap dalam berbicara. Beberapa kali dia gagap dalam bicara, maka dia pukul pahanya, kemudian dia kembali menjadi lancar. Dia hanyalah orang yang memiliki akhlak yang sangat mulia serta mengetahui tentang halal haram, tentang agama, mengetahui tentang seluk-beluk agama ini. Tapi dia bukanlah seorang atau sosok yang terkenal. Ikhwati fillah yang kami muliakan, Allah menyembunyikannya dari penjahat-penjahat yang mengincar kemunculannya untuk dibunuh. Allah menyembunyikannya dari penjahat-penjahat yang mengetahui bahwa dialah yang akan bisa mengembalikan keadaan dunia ini ke tangan Islam. Jadi sebelum kemunculannya Allah sembunyikan dulu. Nah, kalau memang Muhammad Qasim ini sudahlah beberapa hadis Nabi tidak ada pada diri beliau secara fisik, juga beliau selalu mengatakan dalam mimpinya bahwa Pakistanlah negara yang akan menyelamatkan dunia. Pakistanlah negara yang akan menjadi pusat kekuatan yang paling berdaulat, yang paling berkuasa, yang paling kuat, yang paling makmur, yang paling sejahtera dan sebagainya. Padahal dalam hadis Nabi yang sahih, bahkan dalam hadis kursi, bahwa tempat yang teraman, tempat yang terbaik, tempat yang terkuat di muka bumi ketika seluruh muka bumi ini kacau, ketika seluruh muka bumi ini ribut, ketika seluruh muka bumi ini penuh dengan pertumpahan darah dan bencana-bencana alam adalah Palestina. Itu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, karena Imam Muslim juga hadis qudsi. Kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah kepada Ibnu Hawalah, bahwa negara yang paling aman ketika sudah diumumkan khilafah Islamiyah berdiri di Baitul Maqdis itu hanyalah Palestina. Bahkan sekelas Madinah saja kata Rasulullah hancur. Sekelas Madinah saja ribut, darah bertumpahan di mana-mana, nyawa pun terbang karena ada perseteruan memperebutkan kekuasaan dan jabatan. Saudaraku yang kami muliakan, bagaimana dengan klaim kelompok atau orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa Al-Mahdi itu adalah Muhammad Qasim ini nanti? Sungguh apabila kita tidak dipandu dengan ilmu yang luas, kalau kita tidak dipandu dengan ilmu yang dalam, baik bersumber dari Al-Quran atau dari hadis Nabi, kita hanya mengedepankan hawa, kita hanya mengedepankan semangat, ya, tanpa ada dipandu oleh ilmu, kita cenderung untuk sesat. Saudaraku yang kami muliakan, tendensi saya apa untuk mengatakan Muhammad Qasim bukan Imam Al-Mahdi kelak?
Yang paling penting kalau seandainya beliau adalah yang akan menjadi Imam Mahdi, maka pasti kekuatan jahat di fase keempat ini seluruhnya di muka bumi akan membunuhnya. Oh, kalau ada alasan, Nabi Muhammad itu sudah diketahui ciri-cirinya kok oleh beberapa orang tertentu. Iya, oleh beberapa orang tertentu saja. Dan itu pun disembunyikan oleh Abu Talib, dilindungi, ya. Kemudian keberadaannya benar-benar tidak terendus, walaupun tanda-tandanya sudah disebutkan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Jadi orang-orang yang ahli agama di kalangan Nasrani sudah mengetahui tanda-tandanya sudah muncul. Berarti sudah saatnya, seperti waktu itu bintang ada bintang berekor sudah terbit dari sebelah timur, dan itu disaksikan oleh rahib-rahib Nasrani, dan mereka sangat yakin berarti sosok yang akan menjadi nabi terakhir itu pasti sudah lahir. Nah, itu diketahui oleh ahli agama yang khusus, yang spesial dari sebelah timur. Mereka tidak tahu tepatnya sebelah timur itu di mana, tapi tanda-tandanya ada. Seperti yang kita katakan, tanda-tanda kelahiran Imam Mahdi juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan tanda-tanda kemunculannya diidentifikasi oleh Rasulullah SAW dengan beberapa tanda alam, dengan beberapa tanda sosial dan tanda politik yang ada, dan tanda-tanda itu sudah terlengkapi. Hanya tinggal beberapa persen saja lagi, mungkin 4, 5, 6%, ya, yang harus muncul lagi, barulah sosok ini dibaiat di depan Ka'bah. Sekali lagi saya katakan, tidak ada tendensius saya untuk mengatakan bahwa ini Imam Mahdi itu tidak Imam Mahdi. Tidak ada, hanya saja melihat ada hadis Nabi banyak yang belum sesuai, baik secara fisik, secara keadaan alam, dan klaim-klaim yang disampaikan dari mimpinya. Lagi pula akidah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, syariat ini, apalagi perkara gaib, perkara-perkara yang akan datang, tidak boleh dibina di atas mimpi. Tidak boleh berlandaskan dalilnya adalah mimpi. Kalaupun ada dalilnya mimpi, karena banyak kesesuaian Pak Ustadz, beberapa yang dikatakan disampaikannya betul-betul terjadi. Oke, apakah Rasul tidak pernah mewasiatkan kepada kita, taraktu fikum amrain ma in i'tasamtum bihima lan tadillu abada. Aku telah meninggalkan kepada kalian dua pusaka pemberi petunjuk, selama kalian berpegang erat dan teguh kepada keduanya, lan sekali-kali tidak akan tadillu, kamu bisa sesat abada, selama-lamanya. Jadi kalau kita melihat ada apa, kembalikan pada Al-Quran, kembalikan pada Sunnah. Kalau sudah menyimpang, tidak sesuai, tidak pas, tinggalkan. Jangan dipercaya, jangan diikuti, dan bahkan menjadi siap untuk membela Muhammad Qasim, mati demi Muhammad Qasim. Ini sudah sesuatu penyimpangan, saudaraku. Ya, saya pun demikian. Saya tidak mengatakan bahwa Muhammad Qasim itu pasti bukan Imam Mahdi. Saya tidak berani mengatakan demikian. Akan tetapi tanda-tanda yang dalam hadis Nabi tidak ketemu pada beliau dalam beberapa titik. Maka saya berani mengajak, ayo diskusi kita baik-baik, kawan-kawan yang merasa yakin bahwa Muhammad Qasim itu kelak adalah Imam Mahdi. Ayo diskusi dengan baik dengan saya. Saya ada di tempat. Senin sampai Kamis saya ada di tempat. Buat jadwal dengan tim saya, dengan manajemen saya akan sediakan waktu dan kita diskusi. Ya, jadi dan ini juga sebenarnya bukan masalah yang menentukan kita kafir dan kita tidak kafir, bukan, saudaraku. Ya, bagi saudaraku yang yakin bahwa kelak Muhammad Qasim lah Imam Mahdi, dan ternyata memang benar-benar Imam Mahdi, maka selesai sudah. Kita semuanya akan berbaiat kepada beliau. Tapi apabila mengatakan orang yang tidak percaya bahwa Muhammad Qasim nanti Imam Mahdi, maka dia adalah murtad, dia adalah sesat. Ini berbahaya. Ini berbahaya karena perkara ini perkara yang sangat perkara yang sangat sensitif. Memang benar bahwa ijma' para ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan yang mengingkari kemunculan Al-Mahdi kelak setelah Imam Mahdi muncul, maka murtadlah dia, ya, murtad. Sepertiga dari umat Nabi Muhammad nanti saat Imam Mahdi sudah muncul dan sudah dibaiat di depan Ka'bah, menolak dia. Maka orang-orang yang menolak itu dari umat Nabi Muhammad, mereka murtad. Dan ini ijma' para ulama ahli sunnah wal jamaah salaf dan khalaf. Tetapi kan setelah muncul, kalau sebelum muncul janganlah kita mengeluarkan fatwa yang tidak kafir, murtad, yang segala macamnya. Masya Allah, apakah antum tak tahu, ya, betapa dengkinya Yahudi dan Nasrani ketika mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu ternyata bukan dari kelompok mereka munculnya, dan mereka berusaha untuk membunuhnya. Ya, saudaraku, bukankah kita sudah dengar bahwa keberadaan Al-Mahdi itu akhirnya terendus, yaitu ada di Madinatul Munawwarah. Lalu dia dikejar oleh 300 orang pasukan yang dikirim oleh raja terjahat dari Damaskus, kata Rasul. Ya, raja ini disebut Rasulullah dengan sebutan Sufyani.
Kemudian para ulama-ulama di sekitar calon Al-Mahdi ini yang sudah genap di usia 40 tahun mewasiati dan menasihati beliau serta mendampingi beliau untuk lari dari Madinah, sebab yang mengejar ini sudah diarahkan menuju Madinah. Sesampainya mereka di Madinah, Madinah pun diobrak-abrik, rakyat dan masyarakat dipaksa untuk mengaku di mana sosok ini. Ternyata orang bersangkutan sudah lari, ya, sudah masuk ke kota Makkah. Mereka mengejar pasukan infanteri, kata Rasulullah, pasukan darat. Mereka tidak membawa kendaraan, mereka berjalan kaki dengan senjata lengkap, senjata manual. Kemudian sampailah mereka di Al-Baida, sebuah kota berbatasan antara Madinah dengan Makkah. Maka Allah gempakanlah kota Al-Baida, terbelah kota itu dengan gempa ini, terbelah. Semua bangunan yang ada, toko-toko, semua penduduk dan masyarakat yang ada di atasnya, termasuk pasukan 300 orang tadi, 299 yang masuk ke dalam belahan bumi karena gempa ini, dan mereka mati semua. Satu orang yang Allah biarkan selamat, dan satu orang inilah yang membeberkan dan memberitakan kepada dunia bahwa mereka tenggelam di Al-Baida demi mengejar seorang lelaki untuk mereka habisi. Maka ulama-ulama yang sudah ada di Mekah dari berbagai penjuru negara, mereka tidak pernah ada perjanjian dan kesepakatan untuk ketemu di Mekah, tapi qadarullah memang mereka sudah menanti-nanti kata Imam Mahdi dan mereka ada di Mekah, ya. Nah, ulama-ulama ini melihat tanda-tanda alam yang sesuai dengan hadis Nabi ini sudah terjadi di Al-Baida, yakinlah mereka bahwa sosok Al-Mahdi itu sudah di dalam kota Mekah. Mereka pun sibuk mencari di manakah orang yang akan mereka baiat. Nah, karena para ulama ini tahu dari hadis bahwa dia sedang tawaf, dia akan didapatkan nanti ketika sedang tawaf, ya. Maka singkatnya ketemulah laki-laki tersebut dan ditangkap oleh para ulama-ulama ini, lalu beliau dicecar dan dituntut untuk mau dibaiat. Laki-laki ini mengelak, sebab dia memang tak tahu, ya, tak tahu mau buat apa maksudnya. Bahwa pada dirinya ada tanda-tanda, ya, nasabnya jelas macam itu memang diakui, karena dia adalah lelaki jujur yang berakhlak mulia, ahli ibadah yang sangat soleh dan taat. Tapi dia tak tahu nak mau buat apa. Dunia yang sebegini hancur mau dia perbaiki, keadaan yang begini parah mau dia tata kembali, ekonomi yang sudah morat-marit, kelaparan di mana-mana, perang dan perang, ya, dia mau buat apa? Maka dia sadar siapa dirinya, walaupun tanda-tanda itu ada pada dirinya, dia menolak. Sementara Muhammad Qasim, walaupun dia tidak mengaku bahwa dirinya adalah Imam Mahdi, tetapi pengikutnya saja yang terlalu semangat mengatakan beliau adalah Imam Mahdi, ya, juga dari orang biasa, bukanlah orang istimewa dan sebagainya. Akan tetapi saudaraku yang kami muliakan, syattan. Kalau menurut penyampaian Rasulullah SAW, bagaimana dengan karakter orang ini? Dia adalah orang yang berilmu, mengerti tentang rambu-rambu syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya ada di puncak kemuliaan ketinggian. Yushbuhni fil khulqi wa la yushbihuni fil khalqi. Dalam hal akhlak dia benar-benar mirip dengan aku, kata Rasulullah. Saat dia akan dibaiat itu akhlaknya sudah sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, Muhammad Qasim ini akhlaknya mirip Rasulullah enggak? Kenapa jenggotnya enggak ada? Kalau akhlaknya Rasulullah itu pasti dia melihara jenggotnya, dan jenggotnya kata Rasulullah sedada. Ayo, bagaimana jawabannya? Rambutnya pirang, kata Rasulullah SAW. Kemudian giginya, antara satu gigi dan gigi yang lain itu ada jarang-jarang yang mesti dimasukkan benang. Ayo kita lihat semuanya mirip enggak gitu ya. Jadi begitu saja saudara yang kami muliakan. Ustaz, mungkin saja dia itu lahir di Pakistan, nanti dia besarnya di Madinah. Janganlah mungkin begitu. Jadi sebaiknya sekarang ini kita menahan lidah saja dulu. Menahan lidah sajalah dulu. Itu lebih baik. Ya, kalau memang dia nanti akan menjadi Imam Mahdi, ya kita bayar dia. Tapi kalau tidak, jangan sesekali mengklaim dialah yang akan menjadi Imam Mahdi kelak. Semua takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya antum saja yang takut dengan neraka, bukan hanya antum saja yang rindu dengan surga. Saya juga termasuk orang yang paling takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya apa saya? Apa kepentingan saya mengatakan bahwa Muhammad Qasim itu bukan Imam Mahdi? Saya hanya memberikan penjelasan. Yuk kita duduk. Gitu ya. Yuk kita duduk. Kalau antum merasa sangat yakin, had dalilak, berikan dalilmu. Mana ulamamu? Duduklah kita. Ya, mana gurumu? Duduk kita. Ya, tapi kalau seandainya ilmu kurang, ulamanya enggak ada, maka saya tawarkan yuk belajar lagi kita sama-sama. Gitu ya. Barakallahu fikum. Jazanallahu iyyakum jazan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.